Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi pemirsa dimanapun Anda berada. Pada saat ini kita lagi berada di kantor KPU Kabupaten Pelalawan. Di sini kita bersama Bapak Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik, Bapak Oktadonis. Halo Pak, selamat sore Pak. Selamat sore. Dan juga Pak Nasrizal, mantan pegawai KPU Kabupaten Pelalawan. Sore. Oke, langsung saja kita mulai bincang sore kita pada saat ini. Kita terlebih dahulu ke Pak Kasubagkul, itu Pak Oktadonis. Bagaimana pendapat Bapak tentang keberlangsungan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 ini, khususnya di Kabupaten Pelalawan di tengah pandemi COVID-19? Baik. KPU Kabupaten Pelalawan siap untuk melaksanakan pilkada serentak tahun 2020 ini. Walaupun di saat ini terjadinya mewabahnya penyakit COVID-19 di Kabupaten Pelalawan khususnya dan Indonesia pada umumnya. Walaupun penyakit COVID ini di daerah-daerah lain sangat tinggi, tapi di Kabupaten Pelalawan mengenai penyakit COVID-19 ini sudah tidak ada penambahan penyakit. Otomatis untuk daerah Kabupaten Pelalawan pelaksanaan pilkada serentak untuk tahun ini KPU Kabupaten Pelalawan siap untuk melaksanakannya. Siap Pak ya, untuk KPU Kabupaten Pelalawan itu siap untuk melaksanakannya. Untuk payung hukumnya sendiri Pak, apakah telah ada aturan yang keluar mengenai kelanjutan dari pelaksanaan tahapan yang tertunda kemarin Pak? Ya, untuk payung hukum untuk pelaksanaan pilkada serentak di dalam COVID-19 ini, KPU RI sedang membuat rancangan undang-undang keputusan pelaksanaan pilkada serentak ini di wabah COVID-19 ini. Kita tunggu saja rancangan keputusannya. Tapi kan telah ada MOU antara Kementerian Dalam Negeri bersama Komisi 2 DPR RI, KPU, Bawaslu, dan DKPP, di mana ada kesepakatan untuk melanjutkan tahapan ini yang insya Allah dimulai tanggal 15 Juni 2020 dan untuk pemilihan sendiri dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 ini Pak. Kira-kira bagaimana kesiapan dari daerah-daerah yang melaksanakan pilkada serentak pada tahun ini, khususnya Kabupaten Pelalawan, mungkin yang berkaitan dengan anggaran, di mana kita ketahui kemarin tahapan tertunda dan semua anggaran kembali kepada daerah, kepada Pemda masing-masing dan dimaksimalkan untuk penanganan COVID-19 ini. Bagaimana di KPU Kabupaten Pelalawan sendiri mengenai anggaran untuk kelanjutan pemilihan ini Pak? untuk anggaran pilkada serentak ini, kita udah pendatangan NPHD dengan Pemda bahwasanya dengan masalah anggaran tidak ada masalah. Yang ada permasalahan sekarang ini adalah adanya negara atau pemerintah menginstruksikan supaya ada dianggarkan anggaran untuk COVID dalam pilkada ini. Itu saja. Untuk pelaksanaan pilkada, anggaran untuk selain COVID ini sudah ada anggarannya dari Pemda. Jadi anggaran itu sudah tersedia Pak ya? Sudah tersedia. Dan memang betul kemarin waktu wabah anggaran tersebut dikembalikan ke Pemda. Tapi karena adanya surat edaran dari Kemendagri bahwa anggaran pilkada tersebut tidak bisa untuk dipakai untuk COVID karena itu disiapkan untuk pilkada. Mudah-mudahan Pemdanya tidak memakainya. Tapi kalau
Pemdanya memakai anggaran tersebut, walau alam terlaksana pilkada. Bagaimana dengan katanya ada bantuan dari pemerintah pusat dalam hal ini yang menggunakan anggaran dari APBN itu untuk kegiatan apa saja, atau bisa untuk seluruhnya di cover oleh APBN atau hanya bagian-bagian tertentu saja? Untuk anggaran APBN hanya bagian tertentu. Nah ini kemarin ada surat dari KBRI bahwa untuk anggaran penanganan COVID ini akan di cover oleh APBN. Kita sudah diminta rancangan anggarannya dan telah kita kirimkan, bahwasanya kita minta tambahan anggaran sekitar 4,9 miliar untuk melengkapi APD, alat pelindung diri bagi penyelenggara dan bagi pemilih nantinya. Bahwasanya di sana udah ada pelindung diri buat penyelenggara KPU sendiri, sekretariat, KPPS, PPS, dan juga pemilih. Di mana pemilih itu nanti dikasih APD, dikasih sarung tangan, dikasih masker. Itulah contoh. Jadi kita Jadi hal-hal yang berkaitan dengan protokoler penanganan COVID-19 itu ditanggung oleh pemerintah pusat, ya Pak. Dalam hal ini dibiayai oleh APBN, ya Pak ya. Betul. Oke Pak. Selanjutnya kita ke Pak Dasrizal, mantan pegawai KPU Kabupaten Pelalawan, di mana beliau sejak awal menjadi pegawai telah berdinas di KPU Kabupaten Pelalawan, dan pada tahun 2005 beliau mulai dinas di KPU Kabupaten Pelalawan, dan tahun 2017 beliau pindah ke instansi lain, dan saat ini beliau berada di Pemda Kabupaten Pelalawan. Kita minta pendapat beliau, bagaimana pendapat Bapak mengenai pemilihan kepala daerah di tengah pandemi COVID-19 ini. Apakah Bapak ada pengalaman terhadap pemilihan-pemilihan sebelumnya, baik itu pemilihan legislatif, presiden atau kepala daerah? Kira-kira bagaimana pandangan Bapak? Ya, kalau untuk pengalaman mungkin belum ada kita menyelenggarakan pemilu dalam situasi pandemi, dalam situasi wabah suatu penyakit yang belum ada obatnya. Jadi menurut hemat kami sebaiknya pemilu kada ditunda, karena kita sebagai orang beragama, dan apalagi kita sebagai muslim, tentu kita kewajiban kita mengikuti ulul azmi, yaitu pemerintah dan ulama. Ulul amri Pak ya? Ulul amri, ulul amri. Jadi walaupun sebagian pendapat para ahli ada yang menginginkan pemilu itu dilaksanakan tahapannya itu setelah usai wabah pandemi corona ini selesai. Menurut kami, kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir, karena yang namanya pandemi itu belum ada obatnya. Jadi menurut hemat kami sebaiknya tahapan itu dilakukan setelah pandemi ini menjadi endemi. Maksudnya endemi itu setelah ada obatnya, sehingga seperti penyakit-penyakit lainnya yang sudah menemukan obatnya seperti flu menjadi biasa jadinya. Jadi udah menjadi umum, setiap kita kena corona udah ada obatnya. Itulah yang dinamakan endemi. Itulah beda endemi dengan pandemi. Pandemi itu belum ada obatnya, sehingga berisiko kalau untuk ngumpul-ngumpul dalam suatu kegiatan itu. Orang yang tanpa gejala itu kita tidak tahu, dokter pun tidak tahu. Sementara kita masyarakat dan pelaksana ini adalah barisan garda terdepan dalam pelaksanaan pemilu. Dan untuk aku potong Pak. Dan untuk wabah COVID-19 ini sendiri kan belum ada prediksi baik dari ahli akan selesai berapa lama dan tahun berapa akan berakhir, kan belum ada Pak. Jadi kalau dikaitkan dengan pemilu kada, berarti kan tidak ada kepastian gitu. Tak mungkin pilkada pemilihan ini tertunda sampai pada waktu yang tidak ditentukan. Iya, betul. Cuma paling tidak suatu grafik itu merata, tidak hanya satu daerah aja menjadi patokan gitu. Sehingga apa yang dilaksanakan itu yang namanya berisiko tentunya harus betul-betul dipikirkan betul ke depannya gitu. Sehingga tidak akan menjadi suatu politisir untuk kemenangan suatu kelompok gitu dalam situasi pemilu itu sendiri.
Apakah Bapak melihat ada kepentingan-kepentingan ke arah tersebut sehingga Bapak melontarkan pernyataan seperti itu? Oh, tentu saja. Sebagai orang yang punya otak, punya pendapat, hal-hal tersebut tentu ada. Tentunya kita tidak mungkin menyebutkan sebagai abdi negara untuk hal-hal yang bersifat sensitif, mungkin kita tidak bisa menyebutkan. Cuman dalam pikiran kita tentu hal-hal yang bersifat politisir dan mementingkan suatu kepentingan suatu kelompok tentu ada. Jadi menurut pendapat Bapak, keselamatan kesehatan dari masyarakat itu lebih utama daripada keberlangsungan demokrasi, ya, malah ini pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 ya Pak ya? Ya, tentu saja hal itu sangat menjadi suatu perhatian bagi kita semua, terutama bagi pemerintah. Nah, tentunya menjadi suatu pertimbangan untuk KPU sebagai penyelenggara, apakah mereka berani menempuh risiko tersebut dengan pandemi yang sedang berlangsung dan dengan keterbatasan anggaran dari negara. Mungkin ya kita tidak tahu apakah anggaran KPU itu ada yang terpakai atau tidak. Walaupun sudah menandatangani MOU, yang namanya penyakit kita nggak tahu apakah terkena hari ini atau besok. Ya kita nggak tahu lah, semuanya di KPU lah kuncinya. Apakah mereka berani berisiko atau tidak. Bagaimana tanggapan dari Pak Dr. Denis, pandangan dari beliau, mantan pegawai KPU Kabupaten Pelalawan, di mana beliau mengeluarkan pendapat lebih mengutamakan keselamatan kesehatan dari masyarakat daripada kelangsungan pemilihan kepala daerah itu sendiri. Bagaimana pendapat Bapak? Iya, itu menurut pendapat Pak Dasrizal seperti itu. Sedangkan surat dari gugus tugas COVID-19 RI pusat telah mengatakan bahwa KPU silakan untuk mengadakan pemilihan serentak tahun, silakan diadakan. Sudah ada lampu hijau Pak ya? Sudah gugus tugas diberi ini. lampu hijaunya kepada KPU untuk mengadakan, tapi gugus tugas pun memberikan rambu-rambu supaya pemilihan serentak tersebut dilaksanakan dengan protokol kesehatan. Makanya KPU telah merencanakan satu rancangan bahwa pemilihan ini akan dilaksanakan dengan protokol kesehatan, dan anggaran protokol kesehatan tersebut akan diakomodir, akan di-cover oleh APBN negara. Oke, seandainya pemilihan kepala daerah serentak ini jadi dilanjutkan dimulai pada tanggal 15 Juni 2020 ini dan pemilihan tanggal 9 Desember 2020, sejauh mana kesiapan dari KPU, khususnya KPU Kabupaten Pelalawan, terhadap hal-hal yang berkaitan dengan protokoler kesehatan penanganan COVID-19 ini Pak? Ya, KPU Kabupaten Pelalawan telah siap untuk melaksanakan kalau memang telah diapakan suatu keputusan oleh KPU RI bahwa atau oleh negara ini telah diapakan bahwa akan dilaksanakan pilkada pemilihan serentak ini tahun ini juga. KPU Kabupaten Pelalawan siap untuk melaksanakannya, termasuk mengenai pemilihan serentak dengan wabah penyakit COVID-19 ini. Kita sudah yang tadi saya sebutkan bahwa kita telah membuat satu rancangan anggaran untuk COVID pemilihan serentak ini, bahwasanya baik itu penyelenggara pemilih akan melaksanakan pemilihan serentak ini dengan protokol kesehatan. Konkretnya apa saja yang telah dianggarkan atau telah disediakan oleh KPU Kabupaten Pelalawan terhadap protokol kesehatan tersebut Pak? Mungkin dalam hal ini mungkin seperti APD, masker, hand sanitizer dan lainnya yang
itu memang diatur di dalam protokol kesehatan. Sejauh mana kesiapan dari pelelawan? Ya, kita hanya membuat rancangan anggaran RAB-nya. Kita telah membuat satu rancangannya, di mana APD untuk protokol kesehatan ini baik itu masker, sarung tangan, semua perlengkapan untuk keselamatan dari penyelenggara dan pemilih ini telah kita ajukan ke pusat. Nanti tinggal pusat untuk merestui atau tidak. Jadi hal-hal yang berkaitan mengenai Nanti protokol kesehatan pengadaannya ini, pusat. oh ini dilaksanakan oleh pusat Pak ya, menggunakan APBN. Oh, oke. Untuk tahapan pelaksanaan pilkada kepala daerah sendiri itu sejauh mana yang telah dilaksanakan oleh pelelawan? Kita yang telah Pak. melaksanakan tahapan kemarin, yaitu rekrutmen PPK PPS telah kita laksanakan, termasuk PPK telah kita lantik, yang belum kemarin itu adalah PPS. Apabila ini tahapan memang betul-betul akan dilaksanakan tanggal 15 Juni 2020 ini, ya kita akan pasti aktifkan lagi. PPK kita aktifkan, PPS akan kita lantik, seperti itu. Oh, jadi terakhir kemarin PPK dinonaktifkan, PPS itu persiapan pelantikan Pak ya? Betul. Oh. Dan tahapan selanjutnya kalau seandainya jadi dilaksanakan 15 Juni ini, apa kira-kira yang akan dilakukan? Ke depan ini yang akan dilakukan yaitu pendataan pemilih. Pendataan pemilih Ya, Pak ya? itu yang utama sekali, pendataan. Kita akan data pemilih. Akan dibentuk PPDP ya, akan langsung bertugas, dan dalam protapnya PPDP akan dikasih alat pelindung diri. Untuk payung hukumnya sendiri Pak, apakah telah ada aturan yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah serentak ini? Ya, sebenarnya masih digodok ini rancangannya digodok oleh KPU RI. Kita tunggu saja menjadi satu keputusan, nanti kita akan informasikan ke publik. Ya. Selain dari opsi pemilihan di tanggal 9 Desember 2020, itu ada opsi lainnya Pak ya? Betul, ada opsi lain. Jadi kita tunggu saja keputusannya. Opsinya banyak. Malah ada lagi, kita mungkin sudah mendengar ada wacana adanya pemilihan lokal, pemilihan nasional. Kita sudah ada wacana seperti itu. Kita tunggu aja Tapi gimana. apapun itu keputusan dari yang membuat regulasi, Ya, kita KPU Kabupaten Pelalawan siap untuk melaksanakannya Pak ya. Oke. Pilkada serentak. Oh. Ini. Oke pemirsa, demikianlah bincang kita sore hari ini kepada Pak Kasubag Keuangan Umum Logistik Pak Oktadonis dan Pak Dasrizal. Kami mengucapkan terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.